Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Irisa Fitri, NIM 221104040021. Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunitas Islam dan demokrasi yang ada di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, komunitas Islam memainkan peran penting dalam pembentukan negara baru, yang pada awalnya terdapat optimisme besar bahwa nilai-nilai demokrasi akan menjadi landasan bagi pembangunan Indonesia yang baru. Namun, realitas politik pasca kemerdekaan tidaklah sesederhana yang diharapkan. Pada masa awal kemerdekaan, terjadi perjuangan politik yang kompleks antara berbagai kekuatan politik, termasuk kelompok-kelompok Islam, nasionalis, dan komunis. Terdapat perbedaan pendapat dalam hal visi politik dan peran Islam dalam negara yang baru merdeka. Gerakan Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, atau biasa disebut NU, memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan negara. Mereka berkontribusi dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan menggabungkan nilai-nilai universal dengan nilai keagamaan. Namun pada masa Orde Lama, di bawah pemerintahan Soekarno, hubungan antara Islam dan negara mengalami ketegangan. Meskipun Soekarno mempromosikan konsep Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis untuk menyatukan berbagai kekuatan politik, namun tetap terdapat ketegangan antara pemerintah dan juga kelompok-kelompok Islam. Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, terjadi penindasan terhadap gerakan-gerakan Islam yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas rezim. Organisasi-organisasi Islam ditekan dan dibatasi dalam ruang lingkup politik, sehingga memunculkan ketidakpuasan dan perlawanan terhadap rezim otoriter. Meskipun demikian, gerakan Islam tetap bertahan dan bahkan semakin aktif dalam memperjuangkan hak-hak politik dan juga sosial. Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU tetap berperan dalam memberikan pelayanan sosial dan juga pendidikan bagi masyarakat. Perubahan politik yang signifikan terjadi pada tahun 1998, yaitu tepatnya setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang digantikan menjadi era reformasi, membawa harapan baru bagi Indonesia untuk demokrasi, dan komunitas Islam memainkan peran yang semakin aktif dalam hal politik. Partai-partai Islam seperti PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan PPP atau Partai Persatuan Pembangunan menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam peta politik Indonesia pasca reformasi. Mereka berjuang dan memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks demokrasi. Namun, peran Islam dan politik juga menghadapi tantangan dan juga kontroversi. Terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana Islam seharusnya berperan dalam negara yang pluralistik seperti Indonesia ini, serta tentang hubungan antara prinsip-prinsip Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, terdapat pula isu-isu yang berkaitan dengan radikalisme dan juga ekstremisme, tentang stabilitas keamanan nasional, serta menimbulkan tantangan bagi upaya membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi terus diperjuangkan oleh banyak aktivis dan intelektual Islam di Indonesia. Mereka mempromosikan konsep demokrasi yang inklusif, yang menghormati kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat bagi semua warga negara Indonesia. Saat ini, Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam memperkuat demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Komunitas Islam memiliki peran yang penting dalam proses ini, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai bahan dari dinamika politik yang kompleks. Dalam konteks global, peran Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia
memberikan tanggung jawab yang besar dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan toleransi di antara umat Islam di seluruh dunia. Sehingga kesimpulannya yaitu sejarah komunitas Islam Indonesia pasca kemerdekaan adalah cerminan dari dinamika politik dan sosial yang kompleks. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, nilai-nilai demokrasi terus menjadi landasan yang penting bagi perjuangan menuju masyarakat yang lebih adil dan demokratis di Indonesia. Sekian pemaparan materi tentang sejarah komunitas Islam dan demokrasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.